Sistem zonasi memang memberikan dampak kurang baik, terutama untuk siswa dan orang tua yang tidak memahami betul cara membidik sekolah negeri sesuai dengan jarak dan nilai ujian nasional. Kebanyakan siswa membidik sekolah negeri sesuai keinginan tanpa melihat jarak dan nilai ujian negara yang sudah diraihnya. Hingga akhirnya banyak siswa yang harus terlempar dari sekolah pilihannya itu ke sekolah SMA swasta. Di Kabupaten Jember setidaknya ribuan siswa yang terlempar dari sekolah negeri ke sekolah swasta, baik tingkat SD yang hendak ke SMP maupun dari SMP yang hendak ke SMA. Hal ini diduga karena kurangnya sosialisasi pihak sekolah dan kurang pemahaman orang tua, serta siswa salah membidik SMA negeri. Menurut Rosyid, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jember, banyak siswa lulusan SMP negeri dengan nilai tinggi harus terlempar dari SMA negeri pilihannya karena siswa tersebut tidak mengindahkan sistem zonasi. Mereka memilih SMA negeri yang jauh dari rumahnya. Padahal sejatinya zonasi menjadi poin penting sebelum mereka memilih sekolah yang dituju. Mempelajari sebelum mengeksekusi, dia melakukan pilihan yang mana, maka ya harus banyak mencari informasi, karena sampai dengan detik ini memang banyak orang tua yang anaknya sudah terlempar dan tidak mendapatkan sekolah akibat satu, ketidaktahuan anak, yang kedua karena anak mengikuti teman, ya, yang ketiga ya karena orang tua juga kurang begitu memahami aturan daripada sistem PPDB 2019. Ya, harapan saya ya kedepannya ya sosialisasi ya sesegera mungkin ya dilakukan oleh berbagai macam kalangan, termasuk teman-teman wartawan kan punya tanggung jawab yang sama untuk mensosialisasikan ini supaya tidak terjadi kebuntuan informasi. Sementara itu menurut Lutfi, perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jember, memang peraturan Menteri Pendidikan dalam PPDB 2019 zonasi menjadi dominan. Oleh karenanya tidak ada alasan jika siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah negeri, sementara nilai ujian negara kecil tetap akan diterima di sekolah tersebut. Karena pemerintah dalam hal ini ingin adanya pemerataan pendidikan, sehingga tidak ada lagi sekolah favorit ataupun unggulan. Peran guru dalam hal ini juga menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam mempersiapkan pengetahuan dan keahlian berbagai bidang yang lebih dalam. Karena dengan sistem zonasi, guru akan menghadap karakter siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas sekolah. Nah, memang salah satu tujuan dari pemerintah ini adalah untuk memeratakan dari siswa itu, menghilangkan image bahwa ada sekolah unggulan, sekolah favorit yang siswanya itu pandai semua. Padahal masyarakat itu juga ada yang nilainya beragam. Nah, dengan sistem zonasi ini, siswa dari sekolah tersebut kemampuannya tentu saja beragam. Ini yang dimaksudkan. Sehingga tidak memperhitungkan nilai UN. Jadi yang dijadikan parameter yang utama adalah jarak. Tapi untuk SMA dan SMK ini masih ada kombinasi antara jarak dengan nilai UN. Ini adalah merupakan tantangan bagi dunia pendidikan, tantangan bagi sekolah untuk benar-benar berupaya secara optimal dengan input yang beragam. Kalau dulu sekolah tertentu berdasarkan UN itu rata-ratanya tinggi semua. Nah, sekarang bisa bervariasi. Nah, ini adalah tantangan dari masing-masing sekolah dan guru untuk bagaimana mengoptimalkan proses pembelajaran agar mereka juga menjadi yang terbaik. Nah, sekarang sudah sedang dipetakan berdasarkan zona itu, bagaimana kalau ada yang kurang guru, kelebihan guru itu akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah. Maka lambat laun zonasi ini akan didukung dengan pemetaan guru, kemudian sumber daya, kemudian sarana prasarana, orientasinya nanti berdasarkan zona juga, sehingga secara lambat laun sekolah itu kualitasnya terutama sarana dan prasarana dan SDM-nya akan merata. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.